Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimade Trisadipayanti dengan NIM 230050100. Jadi di sini saya akan membahas mengenai perencanaan dari konsep bisnis saya, yaitu bisnis jasa pertunjukan dance. Bisnis jasa pertunjukan dance merupakan bentuk usaha kreatif di sektor jasa dan hiburan yang menawarkan layanan visual dan atraktif melalui pertunjukan tari yang dikemas secara profesional untuk berbagai jenis acara. Nah, sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi digital, bisnis ini akan mengintegrasikan pendekatan omnichannel dalam seluruh aspek operasional dan pelayanannya. Namun, penerapan pendekatan omnichannel tidak hanya melibatkan penggabungan saluran komunikasi dan distribusi, tetapi juga membutuhkan landasan model bisnis yang kuat serta kerangka analisis strategis yang komprehensif. Oleh karena itu, dalam upaya ini, bisnis jasa pertunjukan dance menggunakan tiga alat analisis utama, yaitu yang pertama bisnis modal kanvas atau BMC, yang kedua analisis SWOT, dan yang ketiga menggunakan analisis Porter's Five Force. Di sini saya akan membahas satu persatu hasil analisis yang telah saya lakukan, dimulai dari bisnis modal kanvas. Nah, bisnis modal kanvas atau BMC adalah alat visual yang strategis yang dapat digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan mengkomunikasikan model bisnis secara sederhana namun menyeluruh. BMC sendiri terdiri dari 9 bagian utama yang saling terhubung, dimulai dari yang pertama yaitu key partners. Adapun key partners dari bisnis saya adalah yang pertama ada event organizer, yang kedua ada penyedia kostum dan penjahit khusus untuk koleksi kostum pribadi. Selanjutnya ada perusahaan jasa dancer lainnya digunakan untuk kolaborasi dan bantuan saat high demand. Selanjutnya ada beach club, restoran, dan juga hotel untuk kerjasama reguler atau sebagai klien tetap. Dan yang terakhir ada investor lokal seperti kreatif agensi dan angel investor, di mana kreatif agensi ini maksudnya agensi besar yang sudah paham akan kebutuhan hiburan dan butuh kolaborasi jangka panjang. Dan angel investor sendiri itu adalah individu yang passionate terhadap seni dan budaya, di mana dapat berupa silent investor yang hanya menyuntikkan dana atau strategic investor yang dapat membantu membuka akses ke venue atau klien yang lebih premium. Selanjutnya ada key activities, di mana key activities dari bisnis saya yaitu yang pertama yang pastinya pertunjukan, yang kedua ada latihan, rehearsal, dan pengembangan koreografi. Selanjutnya ada pemasaran dan promosi berbasis omnichannel. Selanjutnya, pembuatan konten video dan live performance. Lalu ada manajemen kostum. Lalu ada konsultasi dan komunikasi personal dengan klien. Dan yang terakhir ada manajemen data dan feedback pelanggan. Selanjutnya ada key research, di mana di key research ini ada 5 bagian penting. Yang pertama ada financing dari investor lokal. Yang kedua ada cycle dari studio latihan, koleksi kostum, peralatan pertunjukan, dan properti pendukung. Selanjutnya ada digital assets berupa website resmi dan akun media sosial. Lalu ada human berupa tim dan set profesional, manajemen operasional, tim produksi dan support crew. Dan yang terakhir ada relational berupa jaringan klien tetap, mitra bisnis, dan event organizer lokal maupun yang nasional. Lalu selanjutnya ada value proposition, di mana di sini bisnis saya menawarkan layanan hiburan pertunjukan tari yang kreatif, eksklusif, dan dapat disesuaikan untuk berbagai kebutuhan acara di Bali. Di mana bisnis saya memberikan pertunjukan artistik dan visual yang disesuaikan dengan tema event, lalu koleksi kostum yang eksklusif dengan pemeliharaan yang profesional, lalu jaringan dancer profesional dan fleksibel yang siap tampil untuk berbagai skala acara, lalu ada paket layanan premium untuk klien tetap, dan konten digital untuk promosi dan dokumentasi event klien di media sosial, serta sistem pemesanan dan komunikasi berbasis omnichannel. Berikutnya ada channels di mana bisnis saya menggunakan website resmi untuk booking dan informasi layanan, lalu menggunakan media sosial berupa Instagram, menggunakan saluran komunikasi langsung dengan WhatsApp, menggunakan email marketing dan chatbot customer service, lalu menggunakan marketplace layanan, misalnya seperti platform EO, dan yang terakhir menggunakan live streaming dan promosi di platform digital. Selanjutnya ada customer segment, di mana bisnis saya sendiri menggunakan model bisnis B2B dan B2C dan khusus klien yang bertempat di Bali. Di mana di sini ada beberapa
Klien yang saya khususkan, yang pertama ada corporate clients, berupa HR dan event planner perusahaan nasional atau multinasional dengan usia 28 sampai 55 tahun dan mencari hiburan profesional dan premium untuk acara yang formal. Lebih suka paket all-in dan performan yang bisa diandalkan. Yang kedua ada private events, di mana saya mengkhususkan individu usia 25 sampai 50 tahun berupa lokal dan ekspatriat, mencari penampil estetis dan sesuai tema acara seperti wedding, birthday, atau party, dan cenderung menggunakan Instagram atau rekomendasi lainnya. Lalu yang ketiga ada event organizer atau EO. Di sini saya mengkhususkan sebagai EO yang profesional dengan usia 25 sampai 45 tahun di bidang event dan hospitality dan butuh performa fleksibel, disiplin, dan komunikatif. Selanjutnya ada hospitality industry berupa beach club, hotel, dan resto, di mana saya mengkhususkan untuk manajer atau owner tempat hiburan dan F&B, berusia 30 hingga 50 tahun, lokal dan ekspat, lalu mencari performer rutin untuk daya tarik visual dan brand image. Dan yang terakhir, kreatif dan entertainment industry, di mana saya mengkhususkan produser, sutradara, atau tim kreatif berupa film, teater, atau klip untuk usia 25 sampai 45 tahun yang open-minded dan artistik, di mana butuh dancer dengan karakter yang fleksibel dan fleksibilitas peran. Lalu selanjutnya ada cost structure, di mana ada dua, di sini ada fixed cost dan variable cost. Untuk fixed cost sendiri berupa gaji tetap dancer dan staf pendukung, operasional website dan customer service, manajemen peralatan pertunjukan, dan pemeliharaan custom. Untuk variable cost sendiri ada produksi kostum khusus per acara, biaya pemasaran digital dan media sosial, sewa tambahan peralatan pertunjukan jika dibutuhkan, perawatan studio latihan, fee tambahan untuk talent freelance atau pengganti, dan transportasi dan logistik saat pertunjukan. Dan yang terakhir ada revenue stream, di mana bisnis saya memiliki revenue stream berupa yang pertama itu basic, berupa fee pertunjukan untuk event sekali jalan seperti private party, pernikahan, dan corporate event. Lalu penyewaan kostum untuk produksi pihak ketiga atau event luar. Yang kedua ada regular atau retainer base, di mana meliputi kerjasama reguler dengan venue seperti beach club, hotel, dan juga restoran untuk hiburan mingguan atau bulanan. Lalu paket langganan pertunjukan untuk klien korporat atau EO. Yang ketiga ada premium atau creative monetization, berupa pendapatan dari konten digital, berupa paid live streaming atau konten eksklusif. Dan yang terakhir ada support dan growth-based revenue, berupa investasi dari investor lokal, di mana investor ini berupa kreatif agensi dan angel investor yang tadi saya sudah sebutkan. Lalu selanjutnya ada analisis SWOT. Jadi analisis SWOT ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal serta faktor eksternal yang dapat mempengaruhi strategi bisnis. Adapun strength atau kekuatan dalam bisnis saya yaitu yang pertama, menggunakan sistem work-life balance sehingga mendukung pengembangan dancer secara profesional dan personal. Lalu ada jaringan dan kolaborasi luas dengan bisnis jasa dancer lainnya, di mana ini memungkinkan pertukaran dancer saat permintaan tinggi. Selanjutnya, siap menghadapi permintaan mendadak dengan sistem koordinasi internal yang cepat dan dancer yang selalu standby. Lalu ada segmentasi pasar yang jelas dan terarah, lalu ada ruang studio pribadi yang luas dan nyaman, lalu koleksi kostum pribadi yang beragam dan terus diperbarui sehingga memungkinkan fleksibilitas tema. Lalu, selain menghadirkan modern dan tradisional dance, tersedia juga theatrical dance dengan interactive performance. Dan yang terakhir, yang pastinya menggunakan sistem omnichannel yang memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan melalui berbagai platform seperti media sosial, website, dan marketplace event. Yang kedua ada weakness atau kelemahan dari bisnis saya, di mana yang pertama weakness-nya itu tingginya biaya operasional untuk pemeliharaan studio, serta pengadaan dan perawatan properti dan kostum pertunjukan. Yang kedua ada fleksibilitas tinggi yang memungkinkan inkonsistensi jadwal. Yang ketiga, ketergantungan pada event dan musim tertentu sehingga bisnis bisa mengalami fluktuasi pendapatan. Yang keempat, membutuhkan pelatihan intensif dan spesialisasi yang lebih besar dari dancer agar kualitas tetap konsisten.
Lalu selanjutnya ada opportunities atau peluang dari bisnis saya, di mana yang pertama berupa tren hiburan interaktif dan live performance itu meningkat, sehingga semakin banyak event yang mencari pertunjukan dengan elemen unik seperti fire dance dan steel dance. Selanjutnya, pendapatan stabil melalui paket langganan untuk klien reguler seperti hotel, beach club, dan restoran. Selanjutnya, monetisasi konten digital di platform seperti Instagram bisa membuka peluang lisensi atau konten eksklusif yang berbayar. Selanjutnya, pertumbuhan ekosistem pariwisata dan event di Bali, sehingga lebih banyak event nasional atau internasional yang butuh hiburan profesional. Lalu selanjutnya ada dukungan investor lokal untuk memperluas jangkauan, upgrade peralatan, atau skill tim produksi. Dan yang terakhir, berupa kemitraan strategis dengan EO dan agensi kreatif sehingga membantu untuk memperluas pasar dan visibilitas bisnis. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman, di mana ancaman dalam bisnis saya berupa yang pertama, persaingan ketat dalam industri hiburan, di mana dengan banyaknya pesaing yang menawarkan jasa dancer berbasis freelance, itu merupakan ancaman dari luar untuk bisnis saya. Yang kedua, perubahan tren dan preferensi pasar yang cepat, sehingga harus selalu beradaptasi agar tidak tertinggal. Lalu ada regulasi dan keamanan pertunjukan, terutama untuk properti seperti fire dance yang memerlukan izin khusus dan standar keselamatan tinggi. Yang keempat, ada ketidakpastian ekonomi yang bisa berdampak pada industri hiburan karena bukan kebutuhan primer. Dan yang terakhir, persaingan digital menuntut kecepatan adaptasi teknologi yang terus berkembang. Selanjutnya, ada Porter Spy Force di mana model ini digunakan untuk menganalisis tingkat persaingan dalam industri dan menilai potensi profitabilitas suatu bisnis. Porter Spy Force sendiri ada 5 kekuatan, di mana yang pertama berupa threat of new entrants atau ancaman pendatang baru. Untuk bisnis saya sendiri, ancaman pendatang barunya berupa banyak freelancer atau grup kecil yang dapat menawarkan jasa tanpa formalitas perusahaan. Yang kedua, kemudahan akses pemasaran digital melalui media sosial dan marketplace. Yang ketiga, rendahnya hambatan masuk di industri kreatif lokal, khususnya untuk entry level entertainer atau penampil baru. Dan yang terakhir, luasnya akses pemula lewat platform booking online dan agensi event. Yang kedua, ada industri competitors atau persaingan industri, di mana dalam bisnis saya, persaingan industrinya berupa banyaknya pilihan grup dancer dan freelancer bagi klien. Yang kedua, persaingan harga yang ketat, di mana beberapa jasa dancer menawarkan tarif harga yang lebih murah walaupun dengan kualitas yang lebih rendah. Dan yang terakhir, beberapa pesaing mulai menambahkan elemen unik seperti akrobatik, seni bela diri, atau teknologi visual untuk bersaing. Lalu selanjutnya ada bargaining power of suppliers atau kekuatan tawar-menawar pemasok, di mana dalam bisnis saya ini berupa ketergantungan pada penjahit kostum dan penyedia properti yang terbatas sehingga mereka memiliki kontrol lebih terhadap harga dan waktu produksi, terutama ketika permintaan mendesak. Selanjutnya ada bargaining powers of buyers atau kekuatan tawar-menawar pembeli, di mana dalam bisnis saya ini berupa banyaknya pilihan jasa dancer sehingga pelanggan bisa membandingkan harga dan layanan dari berbagai grup dancer. Lalu yang kedua, beberapa klien lebih memilih jasa dancer dengan harga lebih rendah meskipun kualitasnya standar. Yang ketiga, rekomendasi dan ulasan klien mempengaruhi keputusan pembeli dan memperkuat posisi tawar mereka. Dan yang terakhir, kemampuan klien untuk tawar-menawar meningkat ketika pesanan bersifat one-time event atau ketika permintaan layanan sedang rendah atau low season. Dan yang terakhir ada trade of substitutes atau ancaman produk pengganti, di mana dalam bisnis saya ini ada beberapa ancaman. Yang pertama, DJ, live band, stand up comedy, atau atraksi lainnya bisa menjadi alternatif hiburan untuk acara, bukan hanya bisnis saya. Yang kedua, pertunjukan virtual, hologram, dan AI generated performance mulai menarik perhatian industri hiburan. Yang ketiga, beberapa klien lebih memilih bentuk hiburan lain yang dianggap lebih engaging atau sesuai dengan target audiens mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya harap bisnis saya dapat berkembang dan menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, sehingga bisnis saya tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh secara berkelanjutan di tengah perkembangan industri hiburan kreatif yang semakin digital. Mohon maaf bila ada salah kata, akhir kata saya tutup dengan terima kasih.